Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Andin TV. Sebelum menyaksikan tayangan kami, mohon kiranya agar like, share, subscribe, dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan menerima informasi dari kami. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam chapter 2 dengan judul Risk and Return. Materi ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama adalah Corporate Valuation and Risk. Yang kedua ada Investment Return. Dan yang ketiga adalah Stand-alone Risk. Ya. Chapter ini membahas tentang bagaimana mengukur dan melihat risiko sebuah perusahaan. Jadi fokusnya di sini adalah risiko dan penilaian terhadap risiko perusahaan. Di dalam mengukur nilai satu perusahaan, kita dapat melihat dari segi besarnya profit atau harga saham yang tinggi dan atau seberapa besar harga beli jika suatu perusahaan itu akan dijual. Nah, dalam konteks ini, untuk menilai seberapa besar nilai satu perusahaan itu akan diperhadapkan terhadap 2 hal. Yang pertama adalah free cash flow atau arus kas bebas. Yang kedua adalah dari unsur risiko, yaitu WACC, biaya modal rata-rata tertimbang. Ini juga dianggap risiko karena dana yang digunakan oleh perusahaan harus dikembalikan kepada baik kepada owner maupun kepada pihak ketiga, dalam hal ini lembaga keuangan atau dalam bentuk obligasi. Nah, arus kas bebas atau free cash flow dan WACC adalah merupakan 2 unsur yang sangat menentukan besarnya nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan yang kita maksud di sini adalah dalam konteks seberapa besar arus kas bebas ya, yang kita miliki atau arus kas yang masuk. Nah, berarti ini lebih liquid lagi daripada ketika kita mengukur dalam konteks profit atau harga saham. Ini lebih liquid karena ini adalah kas. Nah, untuk menilai suatu perusahaan, 2 faktor inilah yang harus menjadi dasar. Arus kas bebas dan WACC. Nah, arus kas bebas itu dapat ditentukan dengan pertama adalah berapa besar penjualan dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Penjualan di sini terkait dengan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Sementara revenue terkait dengan keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima dari penjualan barang dan jasa. Semakin besar penjualan, maka potensi untuk mendapatkan kas semakin besar. Jadi sebenarnya dalam perusahaan itu yang terpenting bukan pada profitnya sebenarnya ya, tetapi pendapatan yang kita hasilkan. Karena pendapatan itu nanti akan berdampak kepada profit atau laba bersih. Ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan profit kalau tidak ada penjualan? Nah, dan penjualan itu juga berdampak kepada kas. Walaupun kita paham bahwa di dalam penjualan itu ada 2, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, kalau penjualan kredit, yaitu dalam bentuk piutang, itu adalah bukan dalam bentuk kas. Walaupun pada akhirnya di kemudian hari akan dikonversi menjadi kas ketika konsumen atau rekanan kita membayar ya, sejumlah hutangnya kepada kita. Nah, jadi yang pertama adalah sale revenues. Yang kedua, sale ini diperhadapkan juga dengan operating cost and tax, yaitu biaya operasi dan pajak. Nah, biaya operasi inilah yang merupakan salah satu unsur pengorban daripada pendapatan. Biaya di sini merupakan dan pajak merupakan unsur yang berperan di dalam pengurang kas atau pengurang penjualan.
Nah, yang ketiga adalah require new investment in operation, ya, atau investasi dalam operasi. Ini juga membutuhkan anggaran yang besar. Nah, tentunya ini karena anggaran yang besar, maka berdampak terhadap penjualan juga dengan kas. Nah, jadi besarnya kas dipengaruhi oleh sales revenue, biaya dan operasi dan pajak, dan juga adalah investasi dalam operasi. Nah, di sisi lain sebagai pembanding atau pengorban adalah WACC, biaya rata-rata tertimbang. Nah, ini biaya rata-rata tertimbang sebenarnya tingkat pengembalian rata-rata kepada pemasok modal yang harus kita bayarkan kepada mereka. Misalnya kepada owner, itu kita harus memberikan return berapa persen. Kemudian kepada kreditor, misalnya perbankan atau lembaga keuangan. Itu adalah pengeluaran yang harus kita berikan ketika perusahaan memperoleh laba. Nah, WACC ini, ya, itu terkait dengan financing decision. Financing decision di sini itu keputusan dari mana dana itu didapatkan untuk kebutuhan operasional. Berarti ini terkait dengan upaya untuk mendapatkan sejumlah dana. Ya, tentunya itu dari owner, pemilik, dan juga dari obligasi atau dari pihak perbankan atau lembaga keuangan. Ini ya. Yang kedua, interest rates atau tingkat suku bunga. Nah, ini adalah merupakan pembayaran atas pinjaman penggunaan utang yang kita pinjam, ya, untuk membiayai operasional perusahaan atau proyek atau investasi yang kita lakukan. Nah, kalau tadi di sini adalah keputusan. Keputusan itu ada dua. Bisa dalam dana itu bisa dalam bentuk bersumber dari owner maupun bisa bersumber dari pihak ketiga, yaitu perbankan atau lembaga keuangan atau obligasi. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa ada juga dikatakan interest rate adalah tingkat suku bunga, berarti ini terkait dengan pinjaman, misalnya kepada pihak perbankan. Itu juga merupakan biaya. Fin risk, risiko perusahaan. Nah, risiko perusahaan di sini terkait dengan ketidakpastian di masa yang akan datang, ya, dalam mengoperasikan perusahaan, seperti misalnya adanya risiko fluktuasi harga saham. Nah, jadi demand and supply terhadap saham sangat mempengaruhi, ya, harga satu saham. Nah, harga satu saham itu juga tergantung dengan kondisi ekonomi yang ada, kondisi stabilitas keamanan dan kemudian lingkungan sosial. Itu banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Nah, tapi intinya di sini adalah terkait dengan harga saham, ya. Bisa juga obligasi misalnya, ya. Nah, obligasi itu kan mengandung bunga dan bunganya tinggi dan harus dibayar. Kemudian ada namanya keempat adalah market risk, risiko pasar. Nah, risiko pasar di sini adalah terkait dengan menurunnya nilai suatu investasi. Jadi ini yang sangat ditakutkan oleh para investor ketika nilai suatu investasi itu menurun, ya. Karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Nah, misalnya faktor pasar dalam hal struktur pasar, misalnya si penjual atau produsen, atau faktor-faktor yang lain. Nah, inilah dua sisi yang mempengaruhi arus kas, nilai perusahaan yang diukur dalam kas, ya. Apabila perusahaan hanya memiliki satu pintu kas, sumber kas, dalam hal ini untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka itu sangat tidak aman dalam meningkatkan nilai perusahaan. Maka oleh sebab itu kita membutuhkan portofolio produk, sehingga setiap jenis produk yang dihasilkan akan melahirkan satu pintu kas, sehingga pada akhirnya nanti kita memiliki banyak pintu-pintu kas. Ya. Dalam hal ini adalah free cash flow atau arus kas bebas. Artinya apabila satu produk kita bermasalah,
maka masih ada produk lain yang mampu menutupi kekurangan-kekurangan atau kerugian ketika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Sehingga kita tidak akan mengalami sebuah kerugian yang besar. Nah, arus kas bebas di sini diartikan adalah kas yang tersisa dari aktivitas operasi yang dapat digunakan untuk membayar dividen atau ekspansi investasi ini, ya, revenue investment in operation, atau pelunasan utang. Nah, ini tadi tingkat suku bunga. Intinya bahwa arus kas bebas adalah kas yang tersisa setelah dikurangi seluruh biaya dan pengeluaran dalam sebuah perusahaan. Semakin besar arus kas bebas kita, maka semakin besar nilai perusahaan kita. Kemudian kita masuk pada investment return, tingkat pengembalian investasi. Return adalah salah satu faktor yang sangat diharapkan oleh pemegang saham atau owner, karena mereka telah mengeluarkan sejumlah uangnya, dananya, modalnya untuk membeli atau membiayai perusahaan, dengan harapan tentunya adalah mendapatkan return di masa yang akan datang. Return yang diharapkan ini harus lebih besar daripada tingkat suku bunga perbankan. Kalau tingkat suku bunga perbankannya, tingkat returnnya yang diukur dalam persentase itu di bawah dari tingkat suku bunga perbankan, maka owner ini tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Dia akan memilih untuk menanamkan atau berinvestasi di perbankan atau di bidang lain. Jadi manajer di sini harus pandai-pandai berpikir dan melakukan upaya untuk meningkatkan laba dan kas untuk kemakmuran pemegang saham. Nah, salah satu skema untuk mengukur investment return adalah melalui skema dollar return. Ini bisa juga rupiah, ya. Untuk mengukur pengembalian atau return, maka kita gunakan sebuah formulasi, yaitu, ya, dollar return atau tingkat pengembalian dalam dolar. Kalau kita memang bicara dolar atau rupiah, sama dengan amount received, jumlah yang diterima dikurangi dengan amount invest atau jumlah yang diinvestasikan. Jika lebih besar amount received, berarti kita mendapatkan return, ya. Kalau sebaliknya, maka kita akan mengalami kondisi yang dikatakan merugi, dan itu adalah sesuatu yang kita tidak harapkan. Yang namanya investasi itu, ya, kita selalu menghindari namanya risiko, dan salah satu risikonya itu adalah risiko keuangan. Kita mencoba membuat sebuah ilustrasi. Kita mencoba ilustrasi untuk menggambarkan formulasi ini. Misalnya, jika Anda membeli 10 saham dengan harga 1.000 US dollar, tetapi saham yang kita beli di sini bukan dalam konteks untuk mendapatkan dividen. Kita mendapatkan keuntungan dari jual beli saham. Kemudian pada akhir tahun Anda menjualnya sebesar 1.000
Ini kita harus perlu waspada juga. Kenapa? Karena minimal kita harus berpikir dalam dua hal. Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu skala atau ukuran investasi dalam menilai sebuah return yang didapatkan atau dihasilkan. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi kalau kita ingin melihat pertumbuhan, misalnya berapa pendapatan kita tahun ini dibanding dengan tahun lalu. Jadi jangan melihat selisihnya, tapi lihatlah tingkatnya. Misalnya sekarang tahun 2021, berarti tahun 2021 dikurang 2000, tahun 2000, berbagi tahun 2000, itulah persentase tingkat pendapatan yang kita dapatkan. Kalau kita melihat daripada selisihnya, itu menyesatkan. Walaupun itu juga merupakan salah satu bentuk analisis. Berapa sih absolut yang kita dapatkan? Nah, jadi rate of return untuk melihat tingkat pengembalian investasi setelah melalui sebuah perhitungan kita dapatkan 10%.
contoh ini belum juga cukup sebenarnya, tetapi ini sudah merupakan hal yang kita jadikan acuan bahwa tingkat penggembalian itu dihitung dalam sebuah formulasi ya, yang diukur dalam satuan prosentase. Nah, tetapi contoh ini hanya memiliki satu aliran kas keluar dan satu aliran kas masuk. Dengan demikian ya, tingkat pengembalian tahunan ini masih mudah dihitung. Tentu kita akan menghitung kembali sebuah model ketika arus kas kita itu atau kas kita itu lebih dari satu aliran. Ya, itu kan terkait dengan yang saya sebutkan tadi, misalnya portofolio. Dalam produk kita itu harus ada portofolio karena itu adalah sebuah teori investasi bahwa jangan Anda meletakkan telur itu dalam satu keranjang, tapi letakkanlah telur itu di banyak keranjang supaya apabila salah satu keranjang itu yang jatuh, maka kita masih mengharapkan keranjang-keranjang yang lain untuk menghasilkan kas atau pendapatan atau profit. Nah, itu sebuah tradisi ya atau teori atau doktrin di dalam manajemen keuangan. Nah, tetapi dalam situasi di mana banyak arus kas yang terjadi dari waktu ke waktu, maka digunakanlah konsep yang namanya nilai waktu dari uang. Nah, jadi waktu itu memiliki nilai yang tadi misalnya 100 returnnya 1 tahun, kemudian investasi B itu juga 100 returnnya tetapi 20 tahun, maka dari sisi nilai waktu uang, maka yang menarik adalah investasi A, di mana mendapatkan return $100 tetapi jangka waktu investasinya hanya dalam 1 tahun. Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan di dalam melihat sebuah investasi, tingkat pengembalian investasi. Kemudian kita masuk ke stand alone risk. Stand ini kan berdiri. Nah, kalau diterjemahkan risiko berdiri sendiri ya. Nah, sebenarnya secara terminologi bahwa stand alone risk ini adalah risiko yang akan dihadapi oleh investor jika ia hanya memiliki satu aset. Makanya tadi saya berbicara tentang portofolio. Kita bagaimana caranya kita supaya memiliki sebuah portofolio supaya kita menghindari namanya kerugian. Apabila keranjang satu yang pecah, maka masih ada keranjang yang lain. Itu logikanya begitu. Nah, oleh sebab itu di Indonesia saja itu banyak perusahaan memiliki banyak produk, ya. Ada yang membuat mie A, mie instan A, mie instan B, mie instan C. Mie instan C itu strategi pemasaran juga. Selain itu strategi untuk mengurangi risiko.
Di dalam sebuah usaha atau bisnis, itu kita diperhadapkan dengan probability distribution atau probability, kemungkinan-kemungkinan. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita harus membuat sebuah daftar kemungkinan. Kalau situasi lesu bagaimana? Situasi normal bagaimana? Situasi booming bagaimana? Bisnis itu tidak didasarkan atas emosi. Emosi juga perlu untuk membangkitkan semangat untuk berwirausaha atau mencari atau berinvestasi. Tetapi kita harus berdasarkan pada kemungkinan, probabilitas atau kemungkinan peluang terjadinya suatu peristiwa. Kita ambil contoh. Seorang peramal cuaca mengatakan ada kemungkinan hari ini 40% hujan. Tetapi dia juga mengatakan bahwa sekitar 60% tidak turun hujan hari ini. Probabilitas, kemungkinan. Inilah yang dikatakan dengan daftar distribusi probabilitas, yaitu terjadinya beberapa probabilitas terhadap suatu peristiwa. Apakah situasinya lemah, normal, atau kuat. Kita mencoba untuk menggambarkan sebuah probabilitas distribution dalam sebuah tabel 21. Nah, nanti bisa dibuka bukunya bagaimana tabel 21 itu. Nah, ini adalah contoh kasus di mana ada dua perusahaan yang dibandingkan, Sales.com dan Basic Food. Tetapi kedua perusahaan ini digambarkan dalam porsi yang seimbang, yang adil. Ya. Nah, kolom pertama terkait dengan demand for the company's product, artinya permintaan terhadap produk perusahaan. Dalam situasi apa? Situasi kuat, situasi normal, dan situasi lesu atau weak. Ini kolom kedua adalah kemungkinan terjadinya permintaan ini dalam situasi ini, maksudnya strong, normal, weak. Nah, ini probabilitasnya ini adalah 30%, 40% yang normal, kemudian kalau weak itu 30%, berarti totalnya 100%. Semua mengalami kemungkinan yang sama, adil. Kemudian kolom keempat dengan ketiga dan keempat, ini terkait dengan tingkat pengembalian yang didapatkan terhadap saham ketika terjadinya permintaan ini permintaan ini, ya. Bagaimana tingkat pengembaliannya ketika terjadi permintaan dalam tiga situasi ini? Kalau Sell.com dalam situasi strong, kuat 100%, basic 40%, normal sama-sama 15%, lesu ini minus 70%, basic minus 10%. Sama-sama juga setelah diadakan perhitungan nanti pada saat penutupnya, maka expected rate of return atau tingkat pengembalian yang diharapkan, R dalam hal ini, R, itu sama-sama 15%. Sekarang tergantung jika Anda seorang analis atau manajer keuangan atau manajer dalam mengambil atau dalam unsur pimpinan dalam mengambil keputusan, kira-kira situasi mana yang Anda harapkan? Apakah Sell.com atau Basic Foods? Dengan melihat sebenarnya tabel ini sudah ada gambaran yang kita bisa dapatkan. Tetapi coba kita lihat dari tabel berikutnya. Kemungkinan pertama, ya, dari tabel tadi. Jadi saya kembali lagi ke tabel, coba kita lihat situasinya kuat, ini sell 100%, basic 40%. Normal 15%, tingkat pengembalian 15% basic. Tapi situasi yang lemah, ini mengalami minus atau kerugian 70%, sementara basic food minus 10%. Secara kasat mata, kita mungkin masih bersimpati dengan basic food. Karena ketika dalam situasi lemah, maka tidak akan mengalami lonjakan kerugian yang besar. Cuma memang dalam situasi yang kuat, maka kita mendapatkan juga pendapatan yang besar, tetapi tidak sebesar dengan Sell.com. Ini moderat sebenarnya basic food, ya. Coba kita lanjutkan analisisnya. Kemungkinan pertama, nah, nanti ada tiga kemungkinan tadi, ada 30% kuat, 40% normal, 30% lemah.
ketika dalam situasi kemungkinan pertama yaitu 30% permintaan kuat atau strong. Nah, dua perusahaan akan memiliki pendapatan yang tinggi, ya sama-sama. Nah, cuma memang dari sell.com itu akan lebih besar dibanding dengan basic food, ya. Tetapi walaupun demikian, sama-sama dua perusahaan ini sama-sama memiliki pendapatan yang tinggi, terutama dalam hal bagaimana mereka memberikan dividen kepada pemegang saham yang tinggi dan juga menikmati capital gain atau keuntungan dari sebuah produk yang mereka jual. Ini menguntungkan semua. Kita masuk kemungkinan kedua, 40% dari permintaan normal dan pengembalian moderat sama-sama. Ini moderat, sama-sama 15%. Sell.com dan perusahaan yang satunya adalah 15%. Ini moderat. Nah, tetapi dalam situasi yang lesu atau sulit, terutama dalam krisis moneter kayak 98 yang lalu, maupun terjadi juga resesi sebenarnya beberapa tahun yang lalu, itu sebenarnya ujian yang berat. 30% permintaan lemah. Nah, dalam situasi yang begini, pendapatan dan dividen sangat rendah, bahkan mengalami kerugian modal. Ya, sangat rendah dan bahkan mengalami kerugian modal. Nah, kemungkinan kita mencoba, kan ini kan masih probabilitas, ya, kemungkinan nilai saham sell.com itu akan turun secara substansial. Karena itu menukik sampai 70%. Karena merugi 70%, sementara kemungkinan kerugian lebih kecil dialami oleh basic foods, yaitu min 10% atau kerugian 10%. Padahal kalau kita mau jujur dengan kasus ini, mereka ini sama-sama memiliki, ketika dihitung dalam sebuah formulasi pada slide berikutnya, sama-sama memiliki expected rates of return 15%. Expected rate of return, jika tabel 21 tadi kita jabarkan lebih jauh dengan mengalihkan misalnya probabilitas 30%, 40%, 30% sesuai dengan situasinya, dikalikan dengan rate of return 100%, 15% dan minus 70%, dan untuk basic food 40%, 15% dan minus 10%, maka kita dapatkan ini nilainya. Jadi 0,3 atau 30% dikali 100% itu dapat 30%. Kemudian kita dapatkan untuk basic food 12%. Begitupun seterusnya ke bawah, ya. Sehingga hitungannya mendapat R sama dengan 15% expected rate of return. Ini adalah formulasi perhitungannya, ya. Jadi R ini semacam mirip R aksen, ya. P1 R1 ditambah P2 R2 ditambah dengan PN dan RN. Nah, R ini, R1 ini adalah hasil KI, P1 ini probabilitas kemungkinan hasil KI yang mungkin terjadi, N ini jumlah hasil, dan R rata-rata tertimbang atau expected rate of return ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat hitungannya. Nah, sama-sama mendapatkan 15%, ya, R-nya. Di mana P1 ini 0,3, yang tadi situasinya lemah, probabilitasnya 30%. Kemudian rate of return-nya 100%. Situasi kuat, ini situasi moderat 15%, dan situasi lemah min 70%. Begitupun dengan food basic, ya. Situasi kuat, moderat dan lemah. Hasilnya masing-masing 15%. Kita simpulkan. Tingkat pengembalian yang diharapkan sell.com dan food basic sama-sama 15%. Walaupun tingkat pengembalian terjadinya permintaan itu berbeda. Ya, jadi permintaan itu berbeda, tetapi tingkat pengembalian yang expected rate of return sama-sama. Ya, expected rate of return sama-sama 15%.
sehingga dengan demikian ya kita masih menaruh harapan sebenarnya pada basic food, karena basic food ini dalam situasi yang tidak normal tidak begitu mengalami sebuah kerugian ya, tetapi untuk sell.com ini sangat berbahaya. Nah, kalau situasi normal ini tidak masalah. Situasi strong kuat justru lebih menguntungkan keduanya, cuma lebih banyak dinikmati oleh sell.com. Tapi situasi yang sulit, maka bisa dipastikan bahwa sell.com ini akan mengalami sebuah risiko yang sangat besar, bahkan sampai kepada penutupan atau penjualan saham atau dilepas sahamnya, karena begitu sudah tidak mampu menanggung sebuah yang namanya risiko. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini adalah probability distribution of sell.com and basic food rate of return, tingkat pengembalian. Ini dia ya. 15%. Normal sama-sama 15%. Situasi kuat, wah ini minus 70%, di bawah sumbu X, sebelah kiri sumbu X. Di sebelah kanan sumbu X, ya ini juga 100. Lebih tinggi lagi keuntungannya. Tetapi untuk basic food situasi normal ya sama-sama 15%. Situasi kuat 40%. Masih bisa memberikan keuntungan dan dividen ya, dan capital gain. Tapi situasi lemah dia hanya mengalami minus 10%. Ya, artinya kerugian dialami tidak terlalu terbebani. Perusahaan ini masih dapat melakukan sebuah perencanaan bisnis yang memungkinkan untuk disiasati di masa yang akan datang. Tetapi untuk sell.com ini sangat sangat mengerikan ya, kalau situasi yang ekonomi yang lesu atau situasi yang tidak diharapkan. Nah, ini adalah continuous probability distribution ya. Nah, ini grafik juga. Kalau tadi grafik batang, ini adalah grafik ya yang lain ya. Nah, kita lihat perbedaan antar keduanya. Sama-sama. Nah, kita lihat ini warna hijau, ini ya agak ke atas. Ini probability density ya. Kepadatan kemungkinan itu lebih tinggi basic foods dibanding dengan sell.com yang hanya serendah ini ya. Kalau kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa pertama itu risk and inflation. Bahwa guna menghindari risiko investasi, maka sebaiknya lebih banyak pintu arus kas masuk. Ya. Pintu arus kas masuk. Ya. Nah, dan nilai sebuah perusahaan itu dia perhadapkan terhadap dua hal, yaitu free cash flow, arus kas masuk, dan risiko adalah WACC, biaya modal atau tak tertimbang. Nah, yang kedua adalah investment return, tingkat pengembalian investasi. Pengembalian atau return tidak hanya dilihat dari absolut jumlahnya saja dalam bentuk uang atau dolar yang kita terima, tetapi lebih daripada itu kita harus melihat tingkat pengembalian, misalnya dalam bentuk persentase. Ini ya. Nah, yang ketiga, stand alone risk. Guna menghindari risiko, maka diperlukan portofolio aset sehingga ada probabilitas return. Kepemilikan aset tunggal itu berpotensi pada kerugian. Ya, kalau cuma satu aset yang kita miliki, nah ini berpotensi pada kerugian. Karena apabila aset ini sudah mengalami sebuah turbulence, maka pasti penumpang yang ada di pesawat itu akan goncang juga ya. Kurang lebih begitu gambaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat, dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat.